Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Fatwa. Saya dengan NIM C022010. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan pada materi keempat. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari penghasilan. Menurut Legal Information Institute, penghasilan atau income adalah uang atau nilai yang diterima badan usaha atau individu sebagai imbalan atas penyediaan barang atau jasa atau melalui penanaman modal. Penghasilan yang datang dari pekerjaan disebut sebagai upah atau gaji. Dalam perspektif ilmu ekonomi, umumnya penghasilan diartikan pula sebagai pendapatan atau revenue, namun ditilik dari perspektif ilmu akuntansi, penghasilan berbeda dengan pendapatan. Itulah yang pengertian dari penghasilan menurut Legal Information Institute, yaitu penghasilan atau income. Dan selanjutnya, pengakuan dan pengukuran penghasilan. Dalam peraturan standarisasi akuntansi atau PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan tentang pendapatan adalah PSAK nomor 23 revisi pada tahun 2018 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pernyataan standar akuntansi keuangan 23 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kontrak dengan pelanggan adalah suatu kesepakatan yang mengikat antara dua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban untuk memberikan dan menerima barang atau jasa. Selanjutnya beberapa poin penting dalam PSAK 23 adalah yang pertama, pendapatan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa telah dialihkan ke pelanggan. Dan yang kedua, pendapatan diukur dengan jumlah yang diharapkan diterima dari pelanggan dan pertukaran atas barang atau jasa yang telah disediakan oleh pelanggan atau oleh kita. Dan yang ketiga, PSAK 23 mengatur tentang bagaimana cara mengalokasikan harga jika terdapat beberapa item dalam kontrak dengan pelanggan. Dan yang keempat dan terakhir, PSAK 23 juga mengatur tentang cara menghitung pendapatan dalam situasi tertentu, seperti ketika terdapat kewajiban pemulihan, diskon, atau pengembalian. Dan selanjutnya, definisi dari penghasilan. Yang saya dapat dari pencarian saya tentang penghasilan, yaitu penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan mencakup pendapatan, revenue, dan keuntungan gains. Pendapatan revenue sendiri merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas norma perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Keuntungan gains didefinisikan sebagai kenaikan ekuitas aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau ini insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dimiliki. Itu saya ambil dari penjelasan saya, itu pandangan umum definisi dari penghasilan yang berbeda dengan menurut menurut Legal Information Institute tadi sangat berbeda didefinisikan. Definisi yang secara umum yaitu penghasilan bisa dibilang pendapatan, dan menurut
Legal Information Institute, itu penghasilan sangat berbeda dari pendapat yang sudah saya jelaskan di halaman sebelumnya. Dan selanjutnya objek pajak penghasilan. Dilihat dari pengalirnya tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya pada Undang-Undang PPH pasal 21. Dan yang kedua penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga penghasilan dari modal yang berupa harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa keuntungan, penjualan, harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya. Dan itu ada undang-undang PPH juga. Dan yang terakhir penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang, hadiah, dan lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya membuat daftar atas penghasilan Anda setiap bulan. Yang kedua, menghitung PTKP Anda. Yang ketiga, mencari selisih antara penghasilan kotor dengan PTKP. Dan yang keempat, tahapan menghitung PPH, pajak penghasilan. Baik, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi pada hari ini dan pada materi keempat ini. Maaf jika ada salah kata, dan semoga yang menonton video ini bisa mendapatkan ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.